Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, sehat, keluarga harmonis, anak soleh dan soleha. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya. Yang lagi punya banyak hajat, pingin mobil, pingin segala macamnya, saya doakan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Hajatnya diwujudkan oleh Allah. Allah bimbing, Allah buka jalan, Allah mudahkan sehingga kita melangkah dengan mudah untuk meraih apa yang selama ini kita impikan. Jangan lupa bersyukur. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Saya juga, Anda juga, kita semuanya ayo sama-sama bersyukur. Itu salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Jangan, kelihatannya sepele ya, tapi jangan sepele dengan hal itu. Bersyukur itu dahsyat banget teman-teman semuanya. Mau tidur, alhamdulillah ya Allah hutang lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah rezekiku berlimpah. Katakan itu. Tulis doa terbaik Anda di kolom komentar. Jangan pikirkan orang lain mau bilang apa, terserah. Urusan kita ke Allah. Urusan kita ke Allah, bukan ke orang lain. Kita ke orang lain hanya hubungan sosial, yang penting kita tidak menyakitin, kita selalu ramah dengan orang, insya Allah kita akan selamat. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi yang mau bergabung di grup Mahkota Hati, monggo ya, Japri nomor saya, ini nomor saya, kita bisa sharing, kita ada grup gratis dan kita ada kelas online. Bagaimana sistem kelas online-nya, Japri aja saya nanti terangkan ya, saya hubungkan ke admin. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu, ya bukan salah satu, ini banyak yang nanya ke saya itu tentang hutang. Pertanyaannya gini, Pak, saya punya hutang, suami saya nggak ngerti, suami saya nggak tahu kalau saya punya hutang, saya bingung, nggak tahu sebagaimana. Padahal sebenarnya saya hutang itu bukan untuk poya-poya, tapi untuk kebutuhan rumah tangga. Saya nggak ngerti harus bagaimana Pak Ustadz, saya sudah berdoa tapi nggak ada pertolongan Allah, nggak ada keajaiban. Nah, dengarin ini, pahamin ini, simak baik-baik ya, semoga ini bermanfaat, jadikan motivasi ya buat teman-teman semuanya. Ya, yang baik ambil, yang nggak baik ya sudah, tinggalkan saja. Ini saran saya dan cara saya. Pertama, kalau itu sudah terjadi dan terlanjur sudah Anda melakukan itu, nggak ada cara lain, Anda harus taubat ke Allah. Banyakin istighfar. Kalaupun saat itu Anda belum siap untuk bicara jujur pada suami, ngakuin kesalahan bahwa Anda punya hutang tapi yang dia nggak tahu, nggak apa-apa, tahan dulu, sabar dulu. Cari momen yang tepat, cari waktu yang tepat untuk Anda bisa mengobrol dengan suami. Kalau belum siap juga, inti harus, ini khususnya ibu-ibu ya, benar-benar harus datang ke Allah secara totalitas, mohon ke Allah, minta ampun, banyakin istighfar saja deh, banyakin istighfar, minta ampun, karena itu memang kesalahan kita, kesalahan ibu-ibu lah yang nanya ke saya, ini kesalahannya, kesalahan Anda gitu. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan kalau memang kebutuhan rumah tangga itu kurang, ya bicara ke suami baik-baik. Tapi lain halnya ya, kadang-kadang kita rumah tangga seseorang itu nggak ngerti, ada yang suaminya baik, ada yang suaminya ngerti, kadang ada juga yang nggak ngerti, ya ini wallahualam. Tapi intinya, kalau sudah terjadi seperti itu, sudahlah, itu sudah ranahnya Allah, urusannya Allah. Kita nggak mampu, apalagi kita punya suami yang galak, yang dia nggak mau ngerti keadaan istri, keadaan anak. Kalau udah punya suami seperti itu ya, kita sudah serahkan saja sama Allah. Saran saya, perbaikin ibadah, biar Allah lah yang perbaikin suami, biar Allah lah yang mengurusin, ya, supaya hati suami ibu itu supaya bisa dilembutkan dan kembali bertobat. Ini kan yang sangat diinginkan oleh ibu-ibu yang nanya ke saya ya, tentang suaminya yang nggak mau peduli lah, nggak mau tanggung jawab ya. Nah, saran saya sudah, karena tugas kita itu nggak bisa memaksakan. Kan Pak Ustadz, saya pingin suami saya itu mau sholat ke masjid, mau ikut riado bareng, mau sholat bareng, tapi rasanya susah Pak Ustadz. Ingat ya, jangankan kita, Nabi Muhammad sendiri aja pun nggak punya kemampuan untuk memaksa pamannya supaya memeluk Islam, apalagi kita. Tugas kita itu hanya mengingatkan saja. Yang penting ingatkan suami. Kalau memang kita ingatkan dengan lisan, nggak bisa juga dengan sikap kita. Kalau nggak bisa juga dengan sikap kita, ya dengan doa kita. Jangan karena suami kita berlaku seperti itu, terus kita menjauh. Bukan paling tidak, ya doakan selalu yang terbaik untuk suami kita. Mohonkan ampun sama Allah, mohon supaya dapat hidayah, mohon supaya dibimbing, mohon supaya dikasih petunjuk. Pokoknya doakan yang terbaik untuk suami kita. Nah, perkara hutang tadi, tidak ada cara lain menurut saya kecuali ibu harus balik dan benar-benar taubat ke Allah. Banyak minta ampun, istighfar.
Atau nih, ada juga yang tanya ke saya pernah ngikutin saran saya, akhirnya masalahnya itu selesai. Ada yang bertanya ke saya tuh gini, Pak Ustadz, gimana ya caranya, saya sudah nggak mampu lagi bayar hutang, suami saya nggak tahu, apa saya harus jujur ya? Saya bilang, ibu jujur, katakan saja sama suami ibu punya hutang. Jelaskan sesungguhnya bahwa ibu hutang itu bukan karena untuk poya-poya, tapi karena untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi karena ibu takut bicara sama suami, akhirnya ibu hutang. Akhirnya dia memberanikan diri, tapi saya suruh sholat hajat dulu 2 rakaat, mohon sama Allah, ya Allah mau jujur sama suami bahwa punya hutang, mohon ya Allah lembutkan hatinya. Itu bukan hanya pada suaminya, termasuk sama orang tuanya nggak ngerti gitu ya. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian dia banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Itu dia lakukan selama 3 hari. Saya lupa tuh nama ibunya siapa ya, sekarang udah nggak di grup lagi, tapi pernah itu kisahnya saya angkat ya. Akhirnya dikerjakan tuh selama 7 hari rutin. Dia sholat hajat, kemudian malam hari tahajud, dia memohon kepada Allah supaya dia mau jujur nih sama suaminya, sama orang tuanya bahwa dia punya hutang. Dia kerjakan tuh selama 7 hari. Alhamdulillah saat itu selesai 7 hari dia pun memberanikan diri untuk jujur sama suaminya. Ya gitu, ibu itu jujur, ya alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Diomelin tuh sama suaminya, diomelin tuh sama orang tuanya. Ya segala macam segala macam diomelin. Akhirnya pun kan sebelumnya saya bilang, apapun yang terjadi ibu terima, ibu sabar, ibu akuin bahwa ibu salah. Kalau memang ibu mau keluar dari jeratan hutang ini, ibu harus terima itu, sabar. Jangan pikirkan yang macam-macam, takut diceraikan lah, takut ibu. Udah bismillah aja. Yang penting ibu sudah ikhtiar, sudah ke Allah, sudah mohon ke Allah supaya Allah lembutkan hati suami, udah pasrahkan sama Allah. Akhirnya diikutin dan ibu itu memberanikan diri bicara yang tadinya dimaki-maki bla 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 segala macam. Ya mungkin malam harinya suaminya berpikir, setelah dimarahin itu WA lagi ya ke saya, Pak, suami saya sudah jujur, suami saya marah, orang tua saya marah gitu. Saya cuma bilang, sabar, terima Bu ya, itu memang resiko. Ya banyakin doa ya, terima saja, biarlah dulu tenang dulu ya. Saya tenang, nanti ibu coba ngobrol lagi. Alhamdulillah malam harinya ibu tuh juga dikerjakan lagi tahajud, nangis ke Allah, berdua-duaan gitu sama Allah gitu ya, minta tolong kalau ya Allah gimana ini ya Allah, suami hamba marah, orang tua marah. Masya Allah, besoknya, keesokan harinya, itu suami sama orang tuanya sepakat untuk membantu melunasin hutang ibu itu. Saya lupa tuh namanya siapa, tapi pernah WA ke saya gitu ya. Dia bernikan jujur di situ gitu, suaminya dan orang tuanya itu kerjasama untuk membantu si ibu ini menyelesaikan hutang. Masya Allah, saya lupa tuh sekitar 50-an juta lebih itu hutang pinjol. Alhamdulillah, hutangnya selesai, ibu itu sujud syukur dan benar-benar bertobat, gak mau lagi urusannya dengan hutang. Itu terjadi teman-teman semuanya. Nah sekarang kalau ibu yang memang belum berani, sudah pelan-pelan. Kalau mau caranya, amalannya gimana, udah ibu sholat hajat dulu 2 rakaat, sholat tahajud, banyakin istighfar, minta ampun sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah begini-begini, saya punya hutang, suami nggak tahu, orang tua nggak tahu, tolong ya Allah, aku udah lemah. Sudah, habis itu pasrahkan ke Allah. Intinya apapun masalah yang kita hadapin itu, kita datangnya ke Allah dulu. Hasilnya seperti apa ya, kita harus berbaik sangka, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Meskipun hasilnya jelek, gak sesuai keinginan kita, itulah yang terbaik. Karena Allah lebih tahu dari diri kita. Kita ini kan lemah, gak tahu apa-apa. Jadi ibu jangan takut. Pokoknya seperti pesan almarhum orang tua saya ya, dulu orang tua saya itu sebelum meninggal tuh pesan ke saya, dan sampai saat ini saya ingat. Beliau tuh pernah bilang, yang penting jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau mau hidup senang, mau hidup bahagia, jangan jauh sama Allah. Jadi apapun yang ibu rasakan, yang masalah apapun yang dihadapin, datangnya ke Allah, mintanya ke Allah. Jangan sibuk cari solusi, jangan sibuk cari yang lain, cari Allah dulu, datang ke Allah dulu, biar Allah yang membimbing, biar Allah yang kasih jalan, biar Allah yang kasih petunjuk kemana kita harus melangkah. Caranya gimana? Ya caranya sholat 2 rakaat, sholat hajat, perbaikin ibadah. Nanti insya Allah dengan kuasanya Allah, Allah bukakan jalan dengan caranya yang kita nggak tahu seperti apa. Bisa lewat pikiran kita tiba-tiba mengarahnya harus ke sana, bisa dari orang lain. Banyak hal teman-teman. Yang penting ke Allah dulu. Ke Allah dulu. Itu yang paling penting ya. Jadi itu saran dari saya ya. Saran dari saya ya, ini semoga bermanfaat. Ambil baiknya, yang nggak baik ya udah lewatkan saja. Tapi itu saran dari saya. Tapi menurut saya, kalau kita sudah datang ke Allah, insya Allah nggak ada yang buntu ketika kita datang ke Allah. Yang membuat kita itu ribet, sulit karena kita nggak melibatkan Allah. Perbaikin ibadah, banyak berzikir, banyak sholawat, insya Allah dibimbing. Kehidupan kita tuh akan benar-benar dibahagiakan sama Allah, akan dimudahkan sama Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita.
Kita ini lemah, kita ini banyak dosa, banyak salah. Jadi sudah, andalkan saja Allah. Tetap lakukan yang terbaik, melakukan kebaikan, hubungan sosial ke masyarakat itu baik, jangan nyakitin orang. Kalau saat ini kita sedang punya masalah, sudah larinya ke Allah. Insya Allah teman-teman semuanya, Allah Maha Penolong. Allah Tuhan kita yang Maha Baik, sudah memberikan segalanya untuk kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Nikmatin saja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.